Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membimbing kita di majelis yang penuh dengan cahaya Nabi Muhammad. Dengannya kita mengenal Allah, mengenal akhlak yang mulia, mengenal bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yang datang di tengah-tengah kita adalah cahaya, yaitu Nabi Muhammad, serta kitab Al-Quran yang dengannya hati kita terang dengan mengenal Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka lantunan syair pun kita haturkan kepada junjungan beliau Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana yang telah dihaturkan paman beliau Sayyidina Abbas di saat beliau di hadapan Nabi Muhammad, ketika beliau merasakan nikmat wujud Rasulullah yang sebelumnya merasakan pahitnya dunia jahiliyah, hingga lantunan syair dari beliau pun dikumandangkan di hadapan Nabi Muhammad dengan beliau berkata, anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuq wa nahnu fi dhalikal diya'i wa fil nuri sublar rasyadi nakhtalifu. Wahai engkau Nabi Muhammad, yang ketika kau dilahirkan berpancarlah cahaya dan nurmu ke alam semesta, dan cahaya itulah yang menuntun kami semua mendapatkan sublur rasyad, jalan bimbingan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pondok pesantren Sabilur Rasyad yang kita hadiri di tengah-tengah yang hari yang mulia ini akan senantiasa membimbing kita mendekatkan diri kepada Allah melalui nur Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh beruntung ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan di tengah-tengah kita seorang Nabi yang mulia, Nabi yang begitu cinta kepada umatnya. Belum ada seorang Nabi manapun, belum ketemu seorang Rasul manapun yang begitu cinta kepada umatnya seperti beliau baginda Muhammad SAW. Hingga beliau pun berkata, la yushaku ahadukum min syaukatin illa wa ana ajidu alamaha. Tidaklah seorang dari umatku ini tertusuk duri kecuali aku pun merasakan pedih dan sakitnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan lagi panasnya api neraka, duri. Rasul SAW gak ridho apabila menusuk seorang daripada umatnya. Maka kita berharap agar kelak insya Allah beliau Nabi besar Muhammad SAW yang akan menuntun kita menuju ridha Allah melalui surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengannya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku insya Allah akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang mau, kecuali yang enggan, yang nggak mau diajak masuk surga. Maka sahabat heran, kok ya ada orang diajak masuk surga tapi enggan. Maka beliau bertanya, faman ya'ba ya Rasulullah, apa ada orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani, tapi yang maksiat kepadaku faqad aba, niscaya dia enggan masuk surga. Nabi begitu cintanya dengan umatnya sampai nyebut neraka aja nggak mau. Kanjeng Nabi ini nyebut neraka niku mau. Dan ini wonten aliran paling bangga nek rokok-rokokan rokok. Bu koyo seneng lho. Sampai kompone Kanjeng Nabi ini digolek kok dalile opo supaya nggon rokok. Dan ini aliran jenenge PJMN. Persatuan Jenggot Moral Karir.
Di mana Nabi Muhammad SAW berhak untuk berkata, sing taat mlebu swarga, nek sing maksiat mlebu neraka. Kula kali panjenengan nyebut neraka. Tapi Nabi Muhammad enggak mau. Sing taat mlebu swarga. Sing mboten taat moh dijak mlebu swarga. Akhlak Rauf Rahim. Maka itu Ibnu Jauzi pernah menceritakan ada dua orang khawarij. Ini sing biasa seneng ngelebokno neraka ini jenenge khawarij. Ada dua khawarij ini haji. Bang Arafah niku ningali wong jutaan. Lambi putih-putih. Murid berkata kepada kiai atau kepada gurunya, "Syekh, orang yang ada di tengah-tengah kita niki kabeh alirane beda kali kula kali sampean. Kira-kira nggih, sedaya nggih tiyang sing hadir wukuf teng Arafah niki mlebu swarga utawi neraka?" Maka dijawab dengan syekhnya, "Kulluhum finnar." Kabeh neraka. Mereka termasuk 72 golongan. Sing selamat mek kula kali sampean tok. Bingung santri. Wong sakmene muslim mlebu neraka kabeh. Kemudian santri ini kita ngapunten nggih, ngapunten Syekh, kula badhe tanglet. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha samawati wal ardh." Minta ampunan Allah, surga sudah disediakan oleh Allah yang luasnya langit dan bumi. Wow, swarga. Terus pertanyaannya apa? Lah suatu sakmono gedene iki sine kula kali sampean to. Iya ini nggih jawab bingung. Niki bukan ceritanya orang biasa, Ibnu Jauzi yang ceritain. Syekh tadi bingung. Lah terus ya apa lah wong-wong dijak mlebu surga gak gelem nonton mawon ya. Napa? Saya mengundurkan diri. Kula melok wong-wong nang di neraka daripada di surga kula sampean to. Bener kula niki. Surga niku seneng napa maneh mlebu neraka. Mlebu surga iki tau bidale, maka mending di neraka bareng wong-wong iku ae wis. Ini menunjukkan bahwa rahmat ini nggak ada. Sedangkan Nabi itu diutus oleh Allah sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Itulah beliau baginda Muhammad SAW. Maka surga ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibentangkan. Hanya saja orang-orang yang nggak mau masuk surga, yaitu orang yang jauh dari Nabi Muhammad SAW, jauh dari syariat Nabi Muhammad SAW. Maka itu senantiasa Allah Subhanahu wa taala dan nabinya mengingatkan, jangan sampai kau termasuk golongan orang-orang la yadkhulul jannah, yang tidak masuk surga. Nabi itu senantiasa mengatakan la yadkhulul jannah, enggak masuk surga, enggak masuk surga. Bukan Nabi mengatakan masuk neraka. Tapi la yadkhulul jannah. Disebutaken sing bakalane boten saged mlebu swarga an-namam, yang sing senengane adu-adu. Dan itu jenenge kotat, kata Rasulullah, yang suka adu domba dengan satu yang lainnya. Al-Imam Abdullah bin Ala al-Haddad dalam kitab Nasha'il Diniyahnya berkata, wong nek sing seneng adu-adu niku perlu diperiksa bapak ibu ini. Lahir atau bapak ibu ini nikahe sah napa boten? Naudzubillah. Sebab nopo? Namam la yakun illa min walad zina. Seorang yang senantiasa seneng adu-adu niku biasane lahire naudzubillah dengan perzinahan. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang suka namimah, naudzubillah min. Wala yadkhulul jannata dayyus. Sing boten saged mlebu swarga niku termasuk dayyus. Dayyus itu orang laki-laki yang enggak cemburu dengan istrinya. Wedok, anake wedok, bojone kadang-kadang komunikasi dengan laki-laki atau bahkan pergi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Niki dinamakan oleh Rasulullah dengan dayyus. Memang dayus itu mirip. Mereka orang yang tidak akan masuk surga. Ini orang barat ini pun ngertos. Saya beberapa saat yang lalu baca di internet. Di internet itu wonten seorang doktor ajnabiyah, seorang dokter lulusan S3 dari Amerika, gawe kudung, terus kudungnya itu rapet dan bahkan pakai cadar. Kafir loh ini, bukan muslimah. Kemudian didatangi wartawan, ditanya apa Anda masuk Islam? Tidak.
Terus agamamu apa? Akal. Saya nggak Buddha, saya nggak Hindu, nggak Kristen, nggak Islam, pokoknya nggak akal. Lah terus apa dalil Anda hingga kau berpakaian seperti pakaiannya orang muslimah? Dalilnya itu gini. Dalam teori Darwin disebutkan manusia ini asalnya saka ke basa Malang bedes. Sedep. Kemudian jadi manusia. Setelah jadi manusia mulai kelamben. Kayak Tarsan dia Jomanto, gitu, calon-calon to. Tambah zaman semakin maju, zaman purba semakin maju, semakin kenal baju. Sempurnanya ada di zaman Nabi Muhammad. Yang laki-laki ditutup auratnya, yang perempuan dijilbabi. Hingga akhirnya mereka pun menjadi mulia. Maka rasionalnya semakin zaman aurat itu semakin tertutup. Jadi orang yang tambah ngaku dirinya maju, tambah tutup auratnya. Mas saya ini orang yang berpikiran maju. Kalau saya buka berarti saya mundur ke zaman purba. Jadi wong wedok-wedok di dalan sing celana cekaan itu. Kadang mau kon dadi purba. Kemana malah mirip bedes. Makanya tak sampai nggak ada anak wedok terus mulai celana cekaan, mau dibilang mirip. Lagi lucu terus istri panjenengan mulai kelambine ketat, mulai celanane cekak mirip. Nah, anak bedes, bojone bedes, bojone bapake itu sapa? Kingkong. Gorila. Maka Nabi itu memang membawa cahaya. Memberikan kepada kita syariat yang paling sempurna agar kita itu betul-betul menjadi manusia yang sempurna di sisi Allah Subhanahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua para lelaki yang betul-betul qawwamuna 'alan nisa, yang betul-betul tanggung jawab dengan para wanita. Amin. Terakhir, yang termasuk orang nggak masuk surga adalah sultanul jahil, pemimpin nek boten adil. Ini sini ya. Satu kosong. Pemimpin itu katanya Rasulullah adalah bilullah fil ardh. Payungnya Gusti Allah di bumi ini pemimpin. Maka pemimpin kalau pemimpin itu adil, gak dihormati. Kalau Kanjeng Nabi salah satu la yastakhifu bihim illa munafik. Ada 3 golongan orang yang barang siapa kalau tidak menghargainya pasti munafik. Siapa orang tersebut? Orang tua, ulama, dan kemudian pemimpin yang adil. Hati-hati. Pemimpin itu adil sampai nggak ngergani. Kata Rasulullah, berarti sampai punya sifat kemunafikan. Maka itu kita meminta kepada Allah agar kita senantiasa diberi pemimpin-pemimpin yang adil. Ini Rabbal. Maka Sayyidina Fudail bin Iyad, ini ulama tokoh sufi. Satunya lagi adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Shahibul Madhab. Kedua imam ini, beliau pernah berkata seperti ini, "Lau kanat li da'watun mustajabah la da'utu hali sultan." Nek umpamine kula niki diparingi doa yang mustajabah, satu aja doa itu, niscaya saya akan doa untuk pemimpinmu. Betul kalau sampean. Nek umpamine kalau sampean diparingi mbek malaikat donga mustajab. Pinten-pinten sing dijaluk itu napa? Kowe. Karena apa? Bil fulus kullu syai'in mulus. Malaikat ngomong terus jaluk duit pakai turunkan uang 10 juta dolar. Wakil gak tau dulu duit samu. Mau dikare kalau duit samu setruk. Ketam. Ngomong loh, malaikat saya minta uang gak minta setruk, salahku duit enggak dari saya. Urung-urung gak usah duit. Napa kula pengen sehat? Temenan, ya wis sehat, pakai sehat walafiat umur 250 tahun. Pakai bonus bojo ayu. Tapi randu Alhamdulillah diberi oleh malaikat doa mustajabah. Umur 250 tahun bojone ayu tapi seret jadi ini seuweret.
Bambong bener. Ya Allah, rumine umur mulane cukup. Wong aku tahu bambong. Orang-orang wis kesedonan. Terus bingung, saya kepingin uang, kepingin sehat, gak iso. Pilihan iki siji. Kata Fudel bin Iyad, keliru kau dalam kowe. Keliru kalau kau itu minta harta. Keliru kau minta kesehatan. Tapi minta pemimpin yang adil. Nek pemimpinmu adil, rezekimu barokah. Nek pemimpin itu adil, kau diberi kesehatan oleh Allah, ketenangan batin. Dan kau akan mendapatkan semua apapun yang kau dapatkan melalui pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil nih Pak. Umar bin Abdul Aziz itu ketika memimpin sak Madinah harus berutang. Utang sepeda motor 3 tahun, belum enggak berulang. Masya Allah, makanya minta kalau sama Allah itu doa minta pemimpin sing adil. Masya Allah, mugi-mugi Gus Ipul ini termasuk pemimpin yang adil. Beliau pemimpin yang adil, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa semua amalan beliau diterima sama Allah. Dipikir-pikir jadi pemimpin gue enak. Ini adil. Kalau ini nanti naos kitab Nasoe Dinia disebutkan tentang beriku bahwa pemimpin kalau adil seharinya itu ibadah 60 tahun. Saya itu yang saya jabat itu ini 5 tahun. Tolong aku swidak 5 diping 5 diping no swidak apa sebuah kalkulator itu berapa kita ini kalau mau mendapatkan kemuliaan seperti itu ngenteni Ramadan terus murun nyelentik ono Lailatul Qadar karo tanggalnya piro kalau pas 83 tahun khairun min alfi syahrin 83 tahun itu ibadah kita bisa mendapatkan di bulan. Pemimpin itu gak usah ngenteni Lailatul Qadar. Rong dino sepisan Lailatul Qadar. Kan 60 tahun dibagi kali 2 berapa? 120 lebih. 3 hari sekali 2 kali Lailatul Qadar. Nek adil, bukan adil Lailatul Modar. Sosok pemimpin yang kita senantiasa buat contoh adalah beliau Nabi Muhammad SAW. Kalau ini senang ningali pemimpin sampai dari jauh-jauh dari Surabaya datang, Masya Allah, Insya Allah apa yang beliau niatkan ini daripada hal dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah. Makanya Nabi SAW adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau contoh untuk para pemimpin. Pokoknya pemimpin nyontohnya Kanjeng Nabi, alhamdulillah mesti rakyatnya, masyarakatnya akan mendapatkan keterangan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh dari semua bala itu dijamin. Jauh dari semua bala. Nanti niku nggih Sayyidina Umar bin Khattab itu dilapori. Ada satu gunung di Syam itu mau meledak, mau meletus. Kata Umar bin Khattab, sudah panggil seorang dari Syam atau utusan untuk ke Syam. Terus ambil pecuknya Sayyidina Umar, ngomong ambil gunung, ambil pecuk. Nek Umar bin Khattab gak adil atau meledos. Tapi Umar bin Khattab adil, awas meledos. Kemudian beliau itu berangkat, bawa pecut, gunung dipecut. Setelah dipecut, Nek Umar bin Khattab adil meledos. Tapi Nek Umar bin Khattab adil itu sampai meledos. Fasakan al-jabal, gunung langsung top sampai detik ini tidak meledos. Lalu terus gitu, terus dikit balik cek meledak. Ini butuh pecut, mungkin pecut Gus Ipul ini langsung. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad, Nabi yang rahmat, belas kasih kepada umatnya. Maka ketika beliau ditawari oleh Allah, apa permintaan yang kau inginkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sampai kau rela ya Rasulullah, sampai kau puas. Nopo keinginan Kanjeng Nabi.
Beliau hanya mengatakan idzan la ardo ahadan min ummati finnar. Kalau sampai saya puas ya Allah, saya gak ridho seorang pun dari umatku masuk neraka. Subhanallah. Beliaulah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi di singgasana kosong hanya milik Nabi Muhammad. Beliau sujud sampai dibangunkan oleh Allah, ditawarkan syafaat, maka beliau pun memberi syafaat kita semua untuk masuk surga bersama beliau Nabi Muhammad SAW. Mungkin pulau kali panjenengan yang kumpul di majelis yang mulia ini termasuk kelak di barisan pertama Nabi Muhammad SAW. Surga bersama Nabi Muhammad, memuliakan mata kita memandang wajah Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sing penting niku jajaran Kanjeng Nabi. Swarga nomor 2. Rabi'ah al-Adawiyah ditanya, "Wahai Rabi'ah, panjenengan apa mboten kepengin mlebet swarga?" Jawabane al-jar babladar. Sadurunge tuku omah niku delok entonggone sik. Nek tonggone apik baru tuku omahe. Tapi nek tonggone gak apik ojo itu. Itu kata Rabi'ah. Maknanya apa? Duduk swargane sik, tonggoan mbek Kanjeng Nabi napa gak? Tonggoan mbek Kanjeng Nabi itu tujuan utama kita. Maka kita berharap kecintaan kita kepada beliau Nabi Muhammad melalui majelis Ar-Ridwan yang kita luapkan ini kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya saya tutup dengan beberapa pengumuman, di antaranya yang pertama insya Allah majelis Ar-Ridwan untuk minggu yang Senin yang akan datang ini libur. Persiapan untuk Seninnya lagi atau minggunya majelis di tempat saya. Dan itu insya Allah majelis Ar-Ridwan tanggal 17 jam 7:30 pagi, hall Mbah Kulo Habib Abu Bakar bin Ahmad Ba'agil, serta maulid sanawi, maulid tahunan di pondok pesantren kami. Kami harap panjenengan semua pada hadir, dan insya Allah tanggal 16-nya sudah ada acara khitanan masal di waktu pagi hari. Kemudian sore harinya ada roha yang akan dihadiri para habaib. Insya Allah ada Habib Ali bin Abu Bakar Haji Hadramut yang akan hadir. Kemudian malamnya kami adakan haji tarawih. Kemudian besok paginya adalah acara inti, yaitu tanggal 17 Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, kami minta dan berharap untuk saudara-saudara ahli majelis, kalau mau konvoi jangan goncengan ngumpul. Goncengan 2 orang, ojo uraan, isi-isi cinta be Kanjeng Nabi, itu akhlaknya butuh kayak Kanjeng Nabi. Kalau ini kurang seneng kalau lihat uraan. Harus goncengannya 2, pakai helm, kecuali sing serbanan, cukup serban dari helm. Sebab nek serbanan gawe helm terus sak kilo helm ini. Dan itu pakai helm sing rapi lho. Wong delok niku seneng, ya Allah, majelis sapa iki akhlak-akhlak oleh iki artinya niku syiar. Orang lihat itu tertarik, tak klik Quran iki majelis sapa. Dan ini lho Pak, lho sampean kula kali sampean ini bawa namanya Kanjeng Nabi lho Pak. Jangan main-main iki majelis taklim iki kula kali panjenengan beto namine Kanjeng Nabi. Nek sampe elek sing jenenge elek Kanjeng Nabi lho. Apalagi orang non muslim ini. Orang non muslim lihat pulau kali panjenengan Quran itu loh, seneng Kanjeng Nabi model-model nggih, supporter Quran gak apa-apa. Tapi lek wis pencinta maulid, pencinta majelis taklim Quran mboten pantes. Harus akhlak. Nabi Muhammad mengatakan dia hukum ahasimun akhlaq. Aktsarukum sholatan ala Nabi. Ada 2 riwayat, orang yang baik di antara kalian orang yang ahli sholawat. Satunya lagi adalah orang yang akhlak mulia. Maka digabung oleh ahli hadis bahwa orang yang ahli sholawat itu mesti akhlaknya mulia. Maka kalau kali panjenengan ini senang sholawatan, muliakan akhlak kita. Jadilah kita uswah dilihat orang itu syiar, yang insya Allah kita bisa semakin membawa para pemuda untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dan menjadikan idola mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Al-Fatihah. Kiai Haji Nasruddin walidina walidikum wa amwadina wa amwadikum wa amwadil muslimin ajma'in. Allah yu'idul jannah wa yu'idul barakati wa yu'idul hasanati wa fadlan jahim wa fa'adin wa yu'idul alana barakati wa salih wa amwadin wa ulumi wa makati din wa dunia wa akhirah. Thumma ila al-ukhud Ibu Tura
ومرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين أن الله يشفيهم شفاء لا يغادر سقما ولا علما على هذه النيات وكل نيات صالحة جامعة بخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولقد أشرت لنعت من أوصله تحيي القلوب تهيج الأشجان والله بدعنا عليه فما يسال القول منا أو يكون ثنانا لكن حب بسرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وعدانا وإذ افتتتنا بالمودة هاهنا نرفع عين فكرنا ورجانا الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجل دعوانا أنت لنا يا فخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واستر بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل بك طلعة أحمد ببهجة عين الرضا ترعانا واردد به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فعكس لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسا لنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجل يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصفا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك السلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.